Halo, perkenalkan nama saya Eunika Julistia Serina Pio, NIM 19208060, dan saya adalah mahasiswi jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Dan di video kali ini saya akan membuat atau menggambar sebuah garis dengan menggunakan algoritma DDA. Sebelum kita mulai untuk membuat atau menggambar sebuah garis, terlebih dahulu saya akan memberitahu algoritma DDA. Algoritma DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan dx maupun dy menggunakan rumus dy sama dengan m titik dx. Semua koordinat yang titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. DDA atau Digital Differential Analyzer adalah garis yang membentang antara dua titik, yaitu P1 dan P2, di mana kedua titik ini membentuk sudut yang besarnya sangat bervariasi, bekerja atas dasar penambahan nilai X dan nilai Y, di mana pada garis lurus, turunan pertama dari X dan Y adalah konstanta. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas langkah-langkah untuk menggambar sebuah garis menggunakan algoritma DDA. Di sini saya sudah menentukan untuk nilainya. Diketahui nilai A yaitu 11 dan 12. Sedangkan untuk nilai B 17 dan 16. Nah, sekarang kita akan menjabarkan kedua nilai ini. Kita akan menjabarkan kedua nilai ini. Nah, untuk nilai A ini menjadi nilai X1 dan Y1. Sedangkan untuk nilai B ini menjadi nilai X2 dan juga Y2. X1 sama dengan 11, Y1 sama dengan 12. Dan untuk X2 dan Y2-nya, X2 sama dengan 17, Y2 sama dengan 16. Nah, setelah kita menjabarkan nilai kedua nilai ini, selanjutnya kita akan mencari nilai delta X-nya dan juga delta Y-nya. Delta X dan delta Y-nya. Delta X dan delta Y-nya. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, dx. Di sini saya menggunakan inisial untuk deltanya sebagai D. Jadi langsung saja dx sama dengan X2 dikurangi X1 sama dengan X2-nya yaitu 17 dikurangi X1 yaitu 11. Jadi hasilnya 6. Sekarang kita mencari delta Y-nya. Y2 dikurangi Y1. Y2-nya yaitu 16 kurangi 12 dan hasilnya yaitu 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai stepnya. Pada nilai step ini terdapat dua kemungkinan dalam mencari atau untuk mendapatkan nilai step, yaitu yang pertama, jika nilai dy lebih besar dari dx, maka nilai step yang akan kita ambil yaitu dy. Nah, kebalikannya, poin yang kedua, jika nilai dx lebih besar dari dy, maka nilai step yang akan kita ambil yaitu dx. Nah, di sini kita lihat dari nilai delta tadi. Di sini menunjukkan bahwa nilai dx lebih besar dari dy, maka yang akan kita ambil yaitu nilai dx sama dengan 6. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai inkrementalnya atau biasa disebut inkremen. Untuk mencari nilai inkremennya kita akan menggunakan rumus X sama dengan dx per step. Dx per step sama dengan nilai dx-nya yaitu 6 per nilai step yaitu 6. Jadi 6 per 6 sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari nilai inkremental dari y. Y sama dengan dy per step sama dengan nilai dy-nya yaitu 4 per nilai step yaitu 6. Hasilnya 4 per 6 terdapat hasil 0,66. Kalau sudah sampai di sini, selanjutnya kita akan pergi ke step yaitu membuat tabel untuk mencari titik koordinat, sehingga lewat tabel ini kita bisa menggambar sebuah garis algoritma. Di sini saya akan memasukkan sebuah tabel. Oke, di tabel ini berisi nilai X dan juga Y, dan untuk yang ketiga ini berisi nilai X, Y. Nah, untuk nilai yang pertama ini, nilai X yang pertama, kita akan masukkan yang nilai di atas tadi yaitu nilai X 11 dan Y-nya adalah 12. Sehingga untuk nilai X, Y-nya 11, 12. Dan untuk kita masukkan dulu yang paling terakhir untuk nilai B-nya yaitu 17 dan 16. Nilai X-nya 17 dan untuk nilainya
Y-nya 16, sehingga nilai XY-nya 17, 16. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai tengah untuk X dan juga Y. Kita akan menentukan caranya. Hal yang harus sangat diperhatikan yaitu jika sebentar ditemui angka di belakang koma lebih dari 50, maka angka tersebut harus dibulatkan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai tengahnya dengan cara memakai rumus, yaitu yang pertama untuk nilai X sama dengan X tambah X increment, dan untuk Y-nya Y sama dengan Y tambah Y increment. Nah, kita lihat di sini untuk nilai X-nya adalah 11 ditambah dengan X-ing yaitu 1. Jadi 11 ditambah dengan 1 sama dengan 12. Begitu seterusnya ditambahkan 1 sampai kita nantinya mendapatkan nilai 17. Oke, selanjutnya untuk Y. Di sini nilai Y-nya 12 ditambah dengan Y-ing 0,66. Kita tambah 12 ditambah 0,66 yaitu 12,66. Selanjutnya ditambah 0,66 lagi menjadi 13,32. Ditambah 0,66 lagi menjadi 13,98. Kita tambahkan lagi menjadi 14,64 dan terakhir menjadi 15,3. Nah, kita taruh di sini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jika angka di belakang koma lebih dari 50, maka angka tersebut harus dibulatkan seperti ini. Ini 66 lebih dari 50. Jadi kita bulatkan menjadi untuk nilai X-nya 12 dan nilainya Y-nya kita bulatkan menjadi 13. Selanjutnya 32 itu di bawah 50, jadi angkanya tetap 13. Selanjutnya karena 98 lebih dari 50, maka angkanya harus dibulatkan menjadi 14,14. Selanjutnya 14nya kita bulatkan menjadi 15. Selanjutnya di sini ada 16,15 karena kurang dari 50. Nah, kenapa di sini bernilai 16? Karena jika 15,3 ini kita tambahkan 0,66, maka hasil yang akan didapatkan teman-teman bisa hitung di kalkulator menjadi 15,96, sedangkan 96 itu lebih dari 50. Jadi hasilnya kita bulatkan menjadi 16. Oke, sekarang karena tabelnya sudah terbentuk, sekarang kita akan membuat garisnya berdasarkan tabel ini. Kita buat pada Microsoft Excel. Nah, untuk yang pertama ini kita lihat ya, X-nya 11 dan Y-nya 12. X-nya 11 dan Y-nya 12 kita beri warna. Selanjutnya 12 dan 13. 12. X-nya 12 dan Y-nya 13. X-nya 12 dan Y-nya 13 kita beri warna. Selanjutnya X-nya 13 dan Y-nya 13. X-nya 13 dan Y-nya 13 kita beri warna. Selanjutnya X-nya 14 dan Y-nya 14. X-nya 14 dan Y-nya 14 kita beri warna. Selanjutnya X-nya 15 dan Y-nya 15 kita beri warna. Selanjutnya X-nya 16 dan Y-nya 15 dan X-nya 16 kita beri warna. Dan yang terakhir X-nya 17 dan Y-nya 16 kita beri warna. Nah, dari hasil ini kita tarik garis dengan cara kita insert shape, kemudian kita insert garis ini dan kita bawa atau kita drag sampai ke ujung. Inilah hasil akhir dari proses menggambar garis dengan menggunakan metode algoritma DDA. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint atau posisi awal dan posisi akhir dari suatu garis. Kemudian, peralatan output membuat garis sesuai posisi titik-titik tersebut. Panjang garis atau piksel dalam garis lurus sangat berpengaruh terhadap perbandingan performance antara sebuah algoritma dengan algoritma yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu operasi yang berada di dalam perulangan sepanjang pembuatan piksel dan waktu operasi yang berada pada sebelumnya. Algoritma DDA mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu titik awal garis. Keuntungan dari algoritma digital differential analyzer ini adalah tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap menggunakan metode offset. Sedangkan kerugiannya adalah akumulasi round of error sehingga garis akan melenceng dan garis lurus. Selain itu, operasi round off juga menghabiskan waktu. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan bisa menambah pengetahuan baru. Sampai kita bertemu di video selanjutnya.